Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani dengan NIM 2011020007 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendekatan Sejarah Politik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilham SAG SOS MHum. Kami mendapat tugas untuk membuat sebuah video tentang apa yang bisa kami ambil pelajaran selama perkuliahan di semester ini dengan materi-materi pembahasan selama perkuliahan. Jadi selama perkuliahan satu semester ini dengan materi-materi pembahasan yaitu mulai dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan dinasti Umayyah, kepemimpinan dinasti Abbasiyah, kemudian kepemilikan tentang kota Yerusalem. Sebelum saya lanjut kepada apa yang dapat saya ambil pelajaran dari pembahasan-pembahasan yang saya sebutkan sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa selama perkuliahan berlangsung, kami selalu ditekankan oleh dosen pengampu untuk selalu memulai sebuah pertanyaan dengan kalimat tanya kenapa dan mengapa. Saya dapat memahami bahwa ternyata untuk jawaban dari pertanyaan kenapa dan mengapa ini ternyata akan banyak didapati persepsi-persepsi yang berbeda-beda atau pendapat orang yang berbeda-beda, sehingga dapat kita pahami bahwa dari pertanyaan kenapa akan banyak timbul pendapat yang berbeda, sehingga setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya atau persepsi-persepsinya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, masuk kita kepada apa yang dapat saya pahami atau apa yang dapat saya ambil pelajaran selama perkuliahan berlangsung, yaitu saya dapat mengambil pelajaran bahwa ternyata begitu menggodanya sebuah kekuasaan. Kenapa saya bisa mengutarakan pendapat seperti ini? Karena saya melihat bahwa dari pembahasan atau materi-materi pembahasan selama perkuliahan ini, mulai dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kemudian beralihnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin kepada dinasti Umayyah, kemudian beralih dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah, kemudian mengenai kepemilikan tanah Palestina atau kota Yerusalem yang bahkan sampai saat ini masih diperebutkan. Dari peralihan kepemimpinan itu saya dapat memahami bahwa ternyata begitu menggodanya sebuah kekuasaan. Kenapa? Mulai dari berakhirnya Khulafaur Rasyidin, yaitu ketika khalifah terakhirnya yaitu Ali bin Abi Thalib yang kemudian beralih dengan dinasti Umayyah, itu mengorbankan terjadinya pertumpahan darah, yaitu wafatnya Hasan dan Husain, anak dari Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari dinasti Umayyah beralih kepada dinasti Abbasiyah. Di situ juga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memperebutkan kekuasaan. Kemudian tentang permasalahan kota Yerusalem yang dari dulu memperebutkan tanah Yerusalem oleh umat Islam dengan umat Kristen, yaitu terjadinya perang salib. Sampai saat ini memperebutkan kota Yerusalem oleh umat Islam dan umat Yahudi masih terjadi pertumpahan darah untuk memperebutkan tanah tersebut. Ternyata untuk mendapatkan sebuah kekuasaan harus terjadi pertumpahan darah, nyawa di mana-mana nyawa melayang. Jadi sebegitu parahnya ketika seseorang
yang seseorang itu menginginkan sebuah kekuasaan. Kenapa mereka tidak melakukannya dengan cara damai, dengan cara baik-baik ketika mereka ingin menguasai sebuah daerah atau menguasai ingin berkuasa? Kenapa tidak dilakukan dengan cara baik-baik? Kenapa harus dilakukan pertumpahan darah dengan cara memperebutkan kekuasaan dengan harus mengorbankan nyawa-nyawa seseorang, dengan harus terjadinya pertumpahan darah di mana-mana? Kenapa tidak dengan cara damai saja, tanpa harus mengorbankan nyawa-nyawa seseorang? Kan ketika saya berpendapat seperti itu, saya melihat, saya memahami, saya dapat mengambil pelajaran ketika akan terjadinya peperangan antara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang sebagai pemimpin dinasti Ayyubiyah yang menguasai Mesir dengan yang ingin melakukan perang dengan Raja Baldwin yang ketika itu menguasai kota Yerusalem. Mereka tidak sampai melakukan peperangan. Mereka tidak melakukan peperangan. Kenapa? Karena mereka sebelum melakukan perang, mereka melakukan perjanjian damai sehingga tidak terjadi perang. Dengan itu tidak terjadinya perang sehingga perdamaian terjadi di kota Yerusalem. Sehingga tidak ada pertumpahan darah yang terjadi, tidak ada nyawa-nyawa yang melayang. Akan lebih baik ketika dana atau tenaga yang digunakan untuk peperangan itu dipergunakan saja untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan umat. Tapi ya begitulah kekuasaan, begitulah yang namanya kekuasaan. Ketika seseorang itu menginginkan sebuah kekuasaan, akan membuat seseorang itu menjadi gelap mata akan dunia. Walaupun demikian, ada masa-masa di mana umat Islam itu sangat disegani, hidup dengan damai, hidup dengan sejahtera, tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Di mana masa-masa itu umat Islam, umat Yahudi, umat Kristen saling berdampingan. Mereka hidup secara damai, hidup secara rukun. Ketika Umar bin Khattab memasuki atau menaklukkan kota Yerusalem, di sana umat Islam dengan umat Kristen, dengan umat Yahudi hidup secara damai. Kemudian masa-masa damai selanjutnya ketika pada masa dinasti Umayyah, ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, hidup masyarakat umat Islam hidup dengan damai, hidup dengan sejahtera, karena sultannya atau raja sultannya sangat mempedulikan tentang perdamaian, sangat mempedulikan tentang ilmu pengetahuan. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, ketika dipimpin oleh Sultan Harun al-Rashid, kemudian al-Muttaqin, umat Islam hidup secara damai, ilmu pengetahuan meluas sampai pada masa kejayaannya umat Islam. Dan ketika dapat dipahami bahwa ketika seorang pemimpinnya sangat mempedulikan tentang kedamaian, benci pada peperangan, akan majulah atau akan damailah, akan sejahteralah nyata umat Islam